Kalau misalkan kita buka di time frame 4 jam, terdapat dua pola candlestick yang formasinya sudah terbentuk. Misalkan ada satu candlestick bullish bersumbu 2 sama panjang, kemudian di sebelah kirinya itu ada candlestick hammer bearish misalkan. Itu kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil lagi, time frame 5 menit, time frame 1 jam, 30 menit atau 15 menit, itu kan pasti satu chart itu sudah terbentuk. Paham nggak sampai sini maksudku? Oke, mungkin untuk kacamata orang awam nih Bang. Kalau kita bicara candlestick, itu kan banyak banget bentuk, body atau apa beda-beda. Nah, cara untuk menganalisa itu seperti apa, Bang? Teman-teman sahabat pena pasti udah lama nongkrong di channelku, pasti udah tahu ya. Jadi itu makanya kalau kita bicara candlestick ini, kita perlu tahu candlestick yang berpengaruh. Dari support menuju ke harga tertinggi, dari bentuknya yang tidak sempurna sampai nanti dia akan memperjelas. Contohnya misalkan dari area support menuju ke area resisten, di candle kelima itu udah ada misalkan inverted hammer atau hammer kategori single candlestick lah, misalkan kayak spinning top. Semakin jenuh harga, semakin tinggi harga, kalau harga itu dari bawah ke atas, informasi yang dihasilkan tuh semakin nampak gitu. Berlaku di semua time frame atau iya, semua time frame. Sedangkan ini yang terbaru updatean abang itu di TikTok beberapa minggu ini, hampir sekitar 2 atau 3 minggu, itu kan memang harga belum terjadi nih. Iya. Harga sama sekali belum terjadi, dan range-nya itu kan jauh. Weekly kalau saya lihat, model time frame-nya mungkin di 1 jam 30 menit ya kalau saya lihat kan. Iya. Nah, bisa ngebaca sampai sejauh itu Bang, dan bisa dibilang itu kan akurat banget ya. Dalam arti pada saat kita ada signal buy atau signal sell pun tinggal klik gitu loh. Nah, pasti kan orang ingin tahu ini gimana sih caranya, untuk analisanya seperti apa, terus metodenya seperti apa, langkah-langkahnya lah. Untuk orang awam pasti bertanya-tanya, saya pun bertanya-tanya, ini langkah-langkahnya seperti apa sih untuk analisa seperti itu. Kayaknya kalau bagian yang ini pro kontra ya. Jadi kalau aku jelaskan dan videonya besok tayang atau lusa tayang atau minggu besok videonya tayang, pasti pro kontra. Karena gini, mayoritas trader tahu dengan yang namanya candlestick, dan sebagian besar trader paham nama-nama dan karakter candlestick. Tapi sampai hari ini aku masih berkeyakinan tidak semua trader paham cara kerja candlestick. Tidak semua trader juga ngerti bagaimana cara membaca bahasa candlestick ini, baik satu persatu atau dihitung berdasarkan formasi, berarti dari single, double sampai triple candlestick atau bullish single fing, bahasa yang keren ya kan. Jadi kalau ini dijabarkan kayaknya pro kontra pasti gitu. Tapi kalau versiku bicara candlestick ini, mau candlestick satu persatu atau chart pattern, pola grafik yang memang kumpulan beberapa candlestick ya kan, kemudian membentuk sebuah pola. Kalau diulas bicara candlestick ini punya algoritma, dan kalau teman-teman bisa menemukan algoritma ini, yaitu yang dampaknya memang bagus banget. Dulu sering ku sampaikan, harga untuk bulan besok itu strukturnya sudah bisa kita ambil hari ini sebenarnya, walaupun kita butuh update terus nih. Karena berbicara 1 bulan berarti kurang lebih ada 3 tanggal yang betul-betul harus kita pantau dalam 1 bulan. 3 tanggal untuk kita pantau, untuk lebih memastikan gitu. Nah, karena kita butuh update kan. Semakin jauh arah target kita itu, maka semakin banyak informasi yang harus kita ambil gitu. Berarti dari 3 tanggal itu bisa dibilang kita mencari konfirmasi atau bagaimana? Enggak, cuman buat memastikan aja. Contoh gini, di bulan Januari aku bagikan signal sampai untuk bulan Februari. Terhitung misalkan dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 25 Februari. Berarti ini ada range 1 sampai 2 bulan kan. Saat aku bagikan signal dari struktur yang kugambarkan, itu kan mungkin menjumpai banyak pola nih. Naik dulu, kemudian turun sedikit, kemudian naik lebih tinggi lagi. Nah, kenapa kita butuh update? Untuk memastikan harga tertinggi, terendah, atau supply demand yang dibaca dari struktur yang kugambarkan di bulan Januari tadi. Di tanggal sekian dia akan masuk harga segini, di tanggal sekian dia akan masuk ke harga yang ini. Nah, cuman buat memastikan itu aja gitu loh. Secara garis besar dari harga terendah, harga tertinggi itu sangat mungkin untuk kita pegang. Jadi